Jumpa lagi bersama dengan kami bertiga. Saya Kak Bagus, Ciondong, dan Marisa. dalam program Ngabuburit bareng Soraya. Kali ini kami akan melanjutkan membacakan cerita untuk kalian semuanya. Seri kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Oke, kali ini kita cerita apa, Tom? Apa yo? Apa enggak? Cerita Nabi siapa, Mbak, kira-kira? Nabi Idris. Nabi Iblis. Kok Nabi Iblis? Nggak ada Nabi Iblis itu. Nabi siapa, Tom? Nabi Idris, bukan Iblis. Bukan Iblis ya? Masa ada Nabi yang namanya Nabi Iblis? Nggak ada ya? Kisahnya ya, kisah Nabi Idris alaihissalam. Yuk, bacain yuk. Yuk kita bacain yuk. Ayo. Baik. Assalamualaikum dulu dong. Sudah salam tadi. Kamu lupa? Kok lupa sih? Baik teman-teman, simak baik ceritanya. Simak baik-baik. Yuk, semuanya konsentrasi. Yuk, Mbak Alifa disuruh tenang dong teman-teman. Yuk, teman-teman tenang dulu ya. Teman-teman tenang dan diam dan tutup rapi. Oke, baik. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Jumlah manusia di bumi makin bertambah. Ya, sebagian dari mereka tidak lagi patuh pada ajaran Nabi Adam. Mereka suka berjudi. Kamu tahu berjudi nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Berjudi itu mengundi nasib teman-teman. Kemudian berkelahi. Gelut. Gelut. Kamu tahu lagi? Tahu nggak? Iya tahu. Berkelahi itu kayak hewan-hewan yang malam. Hewan-hewan yang Pipit mana? loh, tahu. Pipit ada banyak hewan yang suka malam terus berkelahi di malam hari loh. Oh gitu. Gitu ya? Oh iya, Dikit-dikit dong takut. Kamu jangan deket dengan Mbak Alifa takut. Mereka Iya, suka berjudi takut teman-teman. dicopot. Iya, Mbak, iya, yuk kita bacain yuk. Mereka suka berjudi, berkelahi dan suka berbuat dosa lainnya. Nah, sekarang giliran Mbak Alifa. Jumlah manusia di bumi semakin bertambah. Sebagian dari mereka tidak lagi patuh pada ajaran Nabi Adam. Mereka suka berjudi, berkelahi, dan berbuat dosa lainnya. Iya teman-teman. Wah, apa yang terjadi berikutnya? Buka dong halamannya Mbak Alifa. Yang terjadi berikutnya apa nih? Oke. Aduh. Tom, kamu bantu dong. Ya kak. Itu pakai mulut, tapi kan aku kesusahan. Baik. Nabi Idris adalah nabi kedua yang ditugaskan untuk membimbing manusia. Nabi Idris sangat taat pada perintah Allah. Betul kan, Tom? Akan ketakwaan Nabi Idris, malaikat Israel berdoa. Berdoa kepada Allah teman-teman. Malaikat Israel berdoa agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris. Apa yang terjadi berikutnya, Mbak? Yang terjadi berikutnya ini, Iya, malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris. Saat itu Nabi Idris meminta agar dapat merasakan hal gaib, misalnya saja mati, melihat neraka dan melihat surga. Maksudnya tuh enggak? nah maksudnya malaikat Nabi Idris itu minta ke malaikat Israel agar ditunjukkan hal-hal yang gaib seperti mati, kemudian melihat neraka, kemudian melihat surga, gitu Mbak Alifa. Paham Mbak Alifa ya? Iya. Terus apa yang terjadi? Bukain dong halaman berikutnya. Apa yang terjadi kemudian teman-teman? Sesudah Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk melihat hal-hal yang gaib. Coba harus bacain ya. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian dan kengerian saat ajal menjemput. Kemudian Allah menghidupkan kembali Nabi Idris teman-teman. Apa yang terjadi? Nabi Idris diizinkan untuk melihat neraka, tempat yang sangat menakutkan. Terus apa dong yang Tempat terjadi? bagi orang yang suka berbuat dosa. Oh gitu kak. Iya. Kalau yang ini tempatnya Allah baik, kalau ini tempatnya setan nggak baik. Iya, kalau neraka tempatnya orang yang berbuat dosa. Terus apa yang terjadi kemudian? Bukain dong halamannya teman-teman. Mbak Alifa. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah Nabi Idris diizinkan untuk melihat surga, melihat neraka.
sesudah itu teman-teman, Nabi Idris diizinkan untuk melihat surga. Nah, sebelumnya kan melihat neraka. Setelah itu lihat surga tuh. Apa yang terjadi di dalam surga? Coba kamu baca tuh. Tempat itu begitu indah, Itu indah, penuh bunga, terus buah-buahan, buah-buahan, bahkan air sungai yang terlihat berkilau. Dan air ada sungai banyak yang kodok. terlihat berkilau. Ada kodoknya. Kan kodok juga hewan kan? Aku suka hewan. Oh gitu. Terus apa dong yang terjadi? Bacain Mbak Alifah. Surga adalah tempat untuk orang yang taat pada perintah Allah. Ketika tiba waktunya untuk pulang ke bumi, Nabi Idris berdoa agar diizinkan untuk tinggal di surga. Kira-kira diizinkan nggak ya? Diizinkan lah paling. Coba kita baca berikutnya. Apa yang terjadi teman-teman? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang selalu taat. Allah memberikan tempat yang mulia di langit keempat pada Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris diberikan tempat yang mulia di surga tingkat yang keempat, Mbak. Coba kamu bacakan berikutnya. Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Jauh sesudah itu, saat Nabi Muhammad mengunjungi surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Itulah dia teman-teman, kisah Nabi Idris alaihissalam. Tuh, ternyata Nabi Idris itu mendapatkan kemuliaan jadi penghuni Surga. tanpa mengalami kematian di surga tingkat yang keempat. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad diperjumpakan oleh Allah dengan Nabi Idris alaihissalam. Itulah kisah Nabi Idris, salah satu penghuni surga yang masuk surga tanpa melewati kematian. Itu. Ya Kak, sudah ya Mbak. Sudah dulu, yuk kita pamit ke teman-teman. Teman-teman, sudah dulu ya ceritanya. Ya, kamu bilang ke teman-teman. Sudah dulu ya ceritanya. Sudah dulu ya teman-teman ya. Iya, kita ucapin salam yuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kamu biasakan sih tuh, jangan gitu dong. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh gitu loh. Iya ya. Iya iya. Coba kamu dulu yang salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.